Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama. Doa dan harapan kami, kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa memenuhi dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami sungguh melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami jalani sepanjang hari ini. Berkati dan urapi firman-Mu menjadi pelita terang dan kekuatan bagi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama tertulis dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-17 sampai 25. 2 Samuel pasal yang kelima ayat 17 sampai 25. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, "Apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, "Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos." Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin." Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai Gezer. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan berarti hidup dalam bimbingan atau petunjuk Tuhan. Ketika seseorang mengatakan bahwa ia mau hidup dalam tuntunan Tuhan, itu berarti orang tersebut mengambil keputusan dan memilih untuk menjalani kehidupannya dengan bimbingan atau petunjuk dari Tuhan. Seorang yang mengambil keputusan dan memilih untuk menjalani kehidupannya sesuai dengan bimbingan atau petunjuk Tuhan, percaya bahwa bimbingan dan petunjuk Tuhan adalah yang terbaik untuk dijalaninya. Ia percaya bahwa bimbingan dan petunjuk Tuhan pasti terjadi dan tidak akan pernah gagal, sekalipun ada banyak hal yang berusaha untuk menghalanginya. Ia percaya bahwa perjalanan hidupnya ditentukan oleh Tuhan, bukan ditentukan manusia atau yang lainnya. Oleh karena itu ia menyerahkan dan mempercayakan segala sesuatu yang ada dan yang terjadi dalam kehidupannya kepada Tuhan. Sama seperti Daud, ketika Tuhan mengurapinya menjadi Raja Israel menggantikan Raja Saul, dalam menjalani kehidupannya, Raja Daud telah mengambil keputusan dan memilih untuk hidup sesuai dengan bimbingan atau petunjuk dari Tuhan. Ketika orang Filistin mendengar Daud telah diurapi menjadi Raja Israel, semua kekuatan orang Filistin dikerahkan untuk menangkap Raja Daud. Lalu bagaimana respon Raja Daud ketika diperhadapkan dengan situasi yang demikian? Respon Raja Daud adalah ia bertanya kepada Tuhan.
seperti yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 5 ayat yang ke-19. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, atau kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Lalu Tuhan menjawab Daud, majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Kata bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Dalam ayat kata-kata tersebut menunjukkan bahwa Raja Daud sangat membutuhkan tuntunan dari Tuhan dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapinya. Raja Daud menyadari betapa sangat pentingnya bimbingan dan petunjuk Tuhan dalam menghadapi berbagai situasi yang akan dihadapinya. Karena itu Raja Daud bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Jadi ketika Raja Daud mau hidup dalam tuntunan, bimbingan, petunjuk Tuhan, maka Tuhan mengatakan kepada Raja Daud untuk maju, dan atas bimbingan dan petunjuk Tuhan tersebut Raja Daud maju untuk melawan, dan Daud memukul kalah orang Filistin dengan pertolongan Tuhan, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 20. Lalu datanglah Daud di Baal Perasim dan memukul mereka kalah di sana. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Kalau kita baca juga di dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 22 sampai 25, orang Filistin kembali sekali lagi berusaha untuk menangkap Raja Daud. Tetapi respon yang sama juga dilakukan oleh Raja Daud, yaitu Raja Daud bertanya lagi kepada Tuhan untuk mendapatkan tuntunan, petunjuk dan bimbingan yang daripada Tuhan. Artinya Raja Daud sangat menyadari betapa pentingnya dalam kehidupannya bimbingan dan petunjuk dari Tuhan dalam menghadapi situasi yang sedang dihadapinya. Jadi Raja Daud kembali sekali lagi memukul kalah orang Filistin. Karena apa? Karena Tuhan yang berperang melawan orang Filistin. Dan itu semuanya terjadi karena Raja Daud hidup dalam tuntunan Tuhan, hidup dalam bimbingan dan petunjuk Tuhan, yaitu Raja Daud hidup sesuai dengan perintah Tuhan, seperti yang tertulis dalam 2 Samuel pasal yang kelima ayat 25. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dekat Gezer. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari Raja Daud untuk hidup dalam tuntunan Tuhan. Hidup dalam tuntunan Tuhan berarti kita belajar menjalani kehidupan kita sesuai dengan bimbingan dan petunjuk Tuhan. Mari kita belajar untuk menyerahkan dan mempercayakan berbagai situasi yang akan dan yang sedang kita hadapi, baik itu dalam keluarga kita, dalam usaha pekerjaan kita, dalam sekolah perkuliahan kita, dan yang lainnya. Mari kita belajar untuk berserah, mempercayakannya kepada Tuhan dengan meminta tuntunan Tuhan, dengan meminta bimbingan petunjuk Tuhan. Kita percaya jika kita hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam bimbingan petunjuk Tuhan, ketika kita menjalani kehidupan seperti yang diperintahkan Tuhan dalam firman-Nya, maka kita akan mengalahkan berbagai situasi yang akan dan yang sedang kita hadapi, karena Tuhan yang berperang, yang akan memberikan kemenangan kepada kita semuanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman yang sudah disampaikan dan didengarkan. Biarlah kami bukan hanya menyampaikan dan mendengarkan, tetapi pelaku firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami diajar untuk kami hidup dalam tuntunan Tuhan, dalam bimbingan dan petunjuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Berkati pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, menteri, semua jajaran yang dipercaya untuk memimpin bangsa, baik yang di pusat, di daerah, semuanya Tuhan Yesus bekerja sama untuk memberikan yang terbaik buat rakyat yang dipimpin Tuhan Yesus, dalam mengendalikan seluruh masalah pergumulan persoalan, baik itu dalam bidang sosial, budaya, politik,
politik, ekonomi, keamanan masih tercipta dengan baik berkat pertolongan Tuhan. Kami percaya jika Tuhan menyertai bangsa kami yang ada di tengah bangsa kami, maka kami percaya Tuhan Yesus, apapun masalah pergumulan persoalan kami akan dapat menangkan. Secara khusus kami berdoa buat umat Tuhan, anak Tuhan yang ada di tengah bangsa ini. Berkati dan jadikan berkat bagi bangsa ini Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu, anak-anak-Mu secara khusus yang ada, yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Li Amin, yang ada di JSS. Berkati dan kami semua yang mendengarkan renungan hari ini. Biarlah berkat, damai, sejahtera Tuhan, kasih, sukacita, kasih setia, rahmat dan anugerah Tuhan, segala sesuatu yang terbaik yang Kau janjikan dalam firman-Mu menjadi bagian kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.